didesain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal memberikan 7, lebih tepatnya rekomendasi buku sekaligus gue ranking dari buku-buku yang telah gue baca tahun 2021. 7 ini merupakan buku-buku horor yang gue baca dari 70-an. Jadi sekitar 10%-nya doang dari tahun lalu yang gue baca cuma genre horor. Sisanya genrenya campur aduk. Komik, thriller, fantasi, komedi, macam-macam lah. Tahun lalu gue banyak. Lebih banyak juga misteri, gue baca Agatha Christie dan sebagainya, ngikutin Hardcore Pirate, dan mungkin nanti gue bakal masuk review juga. Cuman ya, biar gak bertele, langsung aja kita masuk ke listnya. Nomor 7, Arca Jingga yang gue baca di aplikasi Lontara. Ini waktu itu gue diajak Lontara untuk kolaborasi. Mereka rilis aplikasi dan gue bisa baca gratis sekaligus promosi aplikasinya. Dan ini adalah salah satu buku yang gue baca yang menurut gue menarik. Genrenya horor, mengangkat dongeng atau legenda, yaitu Roro Jonggrang. Itu yang menariknya. Jadi gue kasih ini 3 bintang karena dia mengangkat cerita daerah atau legenda tertentu, daerah tertentu gitu. Unik lah. Walaupun akhirnya ceritanya itu agak sulit dipahami, udah agak ngawur karena ada cerita berpindah dimensi dan sebagainya. Gue sampai what? Horor dan sejarah dan fiksinya tentang Roro Jonggrang itu hilang gitu kesannya jadinya. Lebih ke sci-fi, aneh aja gitu jadi. Makanya gue kasih 3 bintang. Kita masuk ke buku nomor 6. Wingit yang ditulis oleh Sarah Wijayanto. Ini tahun lalu gue baca pas nggak lama-lama juga dia rilis. Tahun lalu juga rilis. Gue kasih ini di 3,5 bintang. Bulat ketiga karena nggak ada yang spesial. Terus ada bagian yang terlalu menggurui menurut gue. Dan ya, isinya cuman cerita-cerita kayak yang ada di YouTube-nya Sarah Wijayanto ketika mereka melakukan ekspedisi horor gitu ke tempat yang angker, atau dirumorkan ada hantu penunggu dan sebagainya. Ntar dia ceritakan gitu, misalnya ke tempat ini, ketemu sosok ini, ceritanya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih ada sekitar 5 hingga 7 cerita di buku ini. Kita masuk ke nomor 5. Keluarga Tak Kasat Mata yang ditulis oleh Bonaventura Genta. Ini masih sama, gue kasihnya sekitar 3 hingga 3,5 bintang. Tapi bulat di 3. Kayak tahun lalu, tahun 2020. Gue baca ulang lagi di tahun 2021 karena gue pengen nonton filmnya. Gue baru tahu ternyata ini difilmkan dengan judul yang sama. Nonton di Hotstar. Jadi ya, gue gak punya komentar banyak sih. Nomor 4, Kisah Tanah Jawa Tikungan Maut. Ini buku dari seriesnya, buku kelima. Gue kasih ini di 4 bintang. Alasannya karena ini mengangkat kisah tentang tragedi yang luar biasa heboh waktu itu. Dan nama tempat tersebut jadi cukup angker karena sering terjadi kecelakaan. Kayak disebut tikungan maut. Yang menjadi poin plus di sini itu adalah karena ilustrasinya bagus. Lebih kece, lebih tajam dari buku-buku sebelumnya. Gue kasih ini 4 bintang jadinya. Ceritanya juga oke, udah ada cerita spesifiknya. Nggak kayak buku-buku sebelumnya yang hanya ngobrolin misalnya, oh, santet itu begini-begini, kayak kejelekan santet, kayak akibat-akibat ketika kita melakukan santet atau bersekutu dengan jin dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau ini memang bahasnya tragedi, kenapa tempat tersebut angker, terus ada kisah 2 tokoh yang muncul di depan ini. Itu yang membuat gue kasihnya di 4 bintang. Nomor 3, Misteri Bilik Korek Api. Ini sebenarnya campuran antara horor dan thriller, ditulis oleh Rui Meta, tapi unsur horornya juga cukup dominan, di mana ini kisah tentang beberapa orang anak yang mengalami kejadian aneh di suatu tempat gitu.
memberikan ini 4 bintang karena ada unsur misteri thrillernya. Jadi mendebarkan. Ada karakter-karakter yang mengalami kejadian-kejadian yang cukup sadis, mengerikan, tapi menegangkan, menarik perhatian. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu dia. Misteri Bilik Korek Api. Kita masuk ke nomor 2. Kumpulan Budak Setan. Oh iya, gue lupa nyebut. Kalau buku yang Bilik Korek Api itu gue baca di Ipusnas. Dan ini juga gue baca di Ipusnas. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang salah satunya ditulis oleh Eka Kurniawan. Gue suka, tapi bukannya Eka Kurniawan. Ada satu cerpen spesifik yang ditulis oleh penulis lain. Yang menurut gue itu, wah, itu salah satu cerpen yang gak ada setannya, tapi ngerinya itu luar biasa. Gue gak bisa ceritain, takut spoiler. Kalian baca aja, kalian bisa baca gratis di Pusnas. Gue kasih buku ini, buku antologi ini 5 bintang. Bagus semua sebenarnya. Dan kita masuk ke nomor 1. Ranjat Kembang yang ditulis oleh Simple Man. Ini buku paling baru yang ditulis oleh Simple Man dari series Trapitu. Ketika video ini dibuat, tahun 2022, belum ada kelanjutannya lagi. Ada buku dari Simple Man, tapi barang penulis lain itu Kumcer, dan gue belum baca. Nah, tapi untuk series ini belum ada baru lah. Ini buku terakhirnya. Gue kasih 5 bintang karena series Trapitu ini the best sih. Salah satu yang paling gue highlight di buku ini itu adalah kemunculan pihak-pihak atau tokoh-tokoh baru yang membuat ceritanya semakin kompleks dan misterius, tapi menjawab berbagai banyak pertanyaan dari buku-buku sebelumnya. Nambah bingung tapi lebih paham juga. Itu yang menarik perhatian gue. Jadi kayak unsur horornya ada karena ngobrolin santet, setan dan sebagainya. Unsur misterinya juga dapet. Jadi kita penasaran, terjawab, dipancing gitu terus sama penulisnya, dan gue suka banget. Dan itu dia, atau lebih tepatnya ini dia 4 buku yang gue pegang, sekaligus 3 e-book yang gue baca secara online di Pustas dan di Lontara. Gue warnain sisi bukunya juga. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Itu adalah list buku horor dari menurut gue paling gue kurang suka hingga paling gue suka. Nomor 1. Dan ya, kalau kalian gimana listnya? Tahun 2021 baca buku horor apa aja? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu mungkin di list kalian ada yang gue belum baca, dan mungkin jadi wishlist gue berikutnya untuk baca kalau memang menarik. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!